Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa adik-adik. Ketemu lagi dengan saya di channel Khairuddin Rudin, channel yang membahas tentang mata pelajaran sosiologi SMA. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi interaksi sosial. Untuk video selanjutnya silakan simak video ini ya. Jangan lupa subscribe. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok satu dengan kelompok lainnya. Syarat terjadinya interaksi sosial meliputi yang pertama adalah kontak. Kontak adalah hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi. Kontak ada macam-macam, ada kontak primer dan ada kontak primer. Kontak primer itu adalah kontak yang langsung bertemu dengan orangnya. Sedangkan kontak sekunder adalah kontak yang tidak langsung bertemu dengan orangnya. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian ide, gagasan dari pihak satu ke pihak yang lain. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Misalnya antara satu orang dengan orang lainnya. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Misalnya proses Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Yang kedua, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya kelompok kesebelasan dalam sepak bola antara grup A, kesebelasan A dengan kesebelasan B. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Dan yang keempat, ada dimensi waktu. Ada masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Kita lanjut ke faktor yang mengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi itu apa? Imitasi merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti tingkah laku maupun penampilan secara fisik. Misalnya kita meniru gaya rambut, kita meniru pakaian model seseorang, itu adalah imitasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang yang diidentifikasi disebut dengan idola. Contohnya, saya mengidolakan Michael Jackson. Itu namanya saya identifikasi dengan Michael Jackson. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti merupakan
pemberian pengaruh pandangan oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang disugesti mengikuti tindakan orang yang mensugesti. Yang keempat ada simpati. Simpati merupakan proses seseorang di mana seorang tertarik kepada orang lain. Simpati merupakan proses dasar dari persahabatan. Yang keenam ada motivasi. Seperti halnya dengan sugesti, motivasi sama dengan sugesti. Namun motivasi lebih kepada mengarah kepada perasaan yang rasional. Misalnya, saya memotivasi murid-murid untuk selalu giat belajar. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian interaksi, syarat, ciri, dan faktor dalam interaksi sosial. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.